Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا الآية. وقال السدي عن أبي مالك خلوا يعني مضوا. Masih dalam tafsir qaulillahi azza wa jalla wa idza khalau ila syayatinihim, kata Imam As-Suddi, khalau ay madaw, jika mereka sudah berpaling dan pulang kepada teman-teman mereka, yakni kaum munafikin. Wa syayatinihim yakni sadatihim wa kubaraihim wa ru'asaihim min ahbaril yahud wa ru'usil musyrikin wal munafiqin. Yang dimaksud dengan syayatin di sini adalah tokoh-tokoh mereka, pembesar-pembesar dan pemuka-pemuka mereka dari kalangan ahbarul yahud, pendeta Yahud, dan juga ru'usil musyrikin wal munafiqin, para tokoh kaum musyrikin dan kaum munafiqin. Karena memang kita tahu barakallahu fikum bahwa yang namanya nifaq, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, bahwa yang namanya kemunafikan atau awal mula munculnya nifaq di dalam Islam adalah di Madinah. Setelah selesai atau setelah kejadian perang Badr. Adapun di Makkah tidak ada munafik. Tidak ada kemunafikan di kota Makkah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu masih dalam keadaan mustad'af, dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak mempunyai kekuatan dari kaum muslimin, sehingga orang yang memusuhi pun dengan terang-terangan tidak ada yang dipertimbangkan sama sekali. Memusuhi, bahkan menantang, bahkan menghina barakallahu fikum, tidak ada yang dipertimbangkan. Karena hukum di tangan kaum musyrikin, di tangan Abu Jahal, Abu Lahab, dan di tangan pembesar-pembesar Quraisy, sehingga yang mencerca, yang memaki dan mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru yang terlindung, dan yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru yang terancam. Setelah beliau hijrah ke Madinah, dan secara khusus setelah kejadian perang Badr, dan kaum musyrikin menyaksikan betapa besarnya keajaiban atau mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah dan para sahabatnya, mereka berhasil membunuh 70 orang dan menawan 70 orang dalam keadaan pasukan tidak seimbang sama sekali. Dari sisi jumlah, kualitas maupun kuantitas, tidak ada persaingan sama sekali. 3 kali lipat pasukan musyrikin dibanding dengan pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1000 ke atas musyrikin, Rasulullah kurang lebih 300 orang. Demikian juga persenjataan kaum musyrikin lengkap dengan memang mereka persiapan perang dari kota Makkah. Mereka pun melihat mukjizat Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, sehingga kemudian mereka di bawah komandan Abdullah bin Ubay bin Salul, mereka pun mengambil jalan pintas. Kalau kita menantang Muhammad sallallahu alaihi wasallam terang-terangan, kita akan mampus sebagaimana tokoh-tokoh Quraisy, bakal dihabisi. Kita mau menerima Islam juga rasanya berat untuk tunduk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang pada asalnya
Abdullah bin Ubay bin Salul karena hasad. Sudah disepakati oleh kaumnya untuk diangkat sebagai tokoh, untuk dijadikan sebagai pemuka mereka, sebagai tokoh masyarakat mereka. Ternyata datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah dan mereka akhirnya meninggalkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan kemudian berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga jalan pintas pun diambil oleh Abdullah bin Ubay bin Salul supaya harta, jiwa dan raganya selamat, menampakkan keislaman, sementara dia hatinya penuh dengan kekufuran wal iyadu billah. Ini awal mula munculnya kemunafikan yang di zaman sekarang barakallahu fikum ya ikhwan lebih sering juga disebut oleh para ulama dengan istilah apa ya ikhwan? Zindiq. Yang sudah kita lewati dari keterangan Al-Imam Ibnu Katsir bahwa yang namanya zindiq adalah munafik zaman dahulu. Tidak ada perbedaan antara munafik dengan zindiq, melainkan perbedaan istilah saja. Istilah ulama mutaqaddimin yang terdahulu mereka menggunakan kalimat munafik. Istilah ulama mutaakhirin yang belakangan mereka menggunakan kalimat zindiq. Sehingga barakallahu fikum kalau kita lihat maknanya sama antara zindiq dengan munafik. Wa qala as-Suddi fi tafsirihi an Abi Malik wa an Abi Salih an Ibn Abbas wa an Murrah an Ibn Mas'ud an nas min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa idza khalu ila shayatinihim yani hum ru'usuhum fil kufr. Syayatin adalah ru'usul kufr. Artinya menunjukkan ayat ini barakallahu fikum bahwa yang namanya syayatin bisa jadi dari jenis jin dan bisa jadi dari jenis manusia. Bisa jadi dari jenis jin dan dari jenis manusia. Fana'am, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Aisyah radhiyallahu anha bertanya ketika Rasulullah mengatakan Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, apakah ada syaitan dari jenis manusia? Qala na'am. Rasulullah menjawab iya. Yang namanya syaitan demikian. Bisa jadi dari jenis jin, bisa jadi dari jenis manusia, dan cara menghadapinya pun berbeda. Syaitan dari jenis jin barakallahu fikum dihadapi tidak ada kecuali dihadapi dengan perlawanan dan penghinaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jelas kalau manusia tersinggung. A'udzu billahi min syarrik. Tidak ada kecuali barakallahu fikum berlindung kepada Allah dari kejahatannya. Ini kalau syaitan dari jenis jin. Fa imma yanzaghannaka asyaitanu nazghun fasta'id billah. Tidak ada kecuali a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena memang tabiatnya jin barakallahu fikum diciptakan dari api dan kita tahu bagaimana tabiatnya api, membakar, panas dan tidak kenal kompromi barakallahu fikum. Syaitan barakallahu fikum yang kedua dari jenis manusia yang memang tabiatnya diciptakan dari tanah dan kita lihat barakallahu fikum yang namanya tanah sekeras apapun. Ketika barakallahu fikum seorang petani menyabarinya, dicangkul, disiram, dipupuk, pada akhirnya berubah juga itu tabiatnya. Sehingga cara mengatasinya pun berbeda. Syaitan dari jenis manusia mengatasinya barakallahu fikum adalah bil ihsan, dengan berbuat baik. Dengan berbuat baik. Fana'am barakallahu fikum. Syaitan dari jenis manusia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, inna li rahiman asiluhum wa yaqta'uni. Wahai Rasulullah, saya mempunyai kerabat di mana saya selalu berusaha untuk menyambung hubungan dengan mereka, tetapi mereka justru selalu mengucilkan saya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kunta kama qulta fa ka'annama tusiffuhumul mallah. Kalau memang benar seperti apa yang kau ucapkan,
maka artinya sama saja kamu memberi makan mereka api neraka ketika kamu tetap berusaha untuk menyambungnya. Tidak dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berbuat baik, karena memang demikianlah muamalah barakallahu fikum dengan syaitan dari jenis manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, idfa' billati hi ahsan. Menolaklah atau tolaklah dengan cara yang baik, dengan ihsan. Karena memang barakallahu fikum kita tahu yang namanya manusia diciptakan dari tanah asal usulnya, kemudian keturunannya diciptakan dari air, dan kita tahu barakallahu fikum tabiatnya tanah dan air bisa berubah dalam waktu sejenak. Fana'am barakallahu fikum, sehingga mujamalah pun penting. Menghadapi musuh-musuh syaitan dari jenis manusia, yang sangat penting adalah bil ihsani ilaihim, dengan cara berbuat baik kepada mereka. Naam. Jangan orang memusuhi kamu nendang. Jangan orang enggak mengucapkan salam di hadapanmu kamunya maki. Enggak. Orang enggak salam, kamu yang salam. Fa na'am barakallahu fikum. Tayyib, wa qala ad-Dhahhak, dan al-Imam ad-Dhahhak mengatakan an Ibnu Abbas, wa idza khalau ila ashabihim wa hum syayatinihim wa hum syayatinuhum. Wa qala Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Abi Muhammad an Ikrimah an Sa'id aw Sa'id ibn Jubair an Ibn Abbas, wa idza khalau ila syayatinihim min yahud alladhina ya'murunahum bitakdzib wa khilaf ma ja'a bihi ar-rusul. Demikian perintah al-Yahud, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Mujahid, wa idza khalu ila syayatinihim ila ashabihim minal munafiqin wal musyrikin. Wa qala Qatada, wa idza khalu ila syayatinihim qala ila ru'usihim wa qadatihim fi asy-syirki wasyarr. Wa binahwi dzalika fassarahu Abu Malik wa Abu al-Aliyah wa Suddi wa Rabi' ibn Anas. Wa qala Ibnu Jarir, wa syayatin kulli shay'in maradatuhu. Naam. Kata Imam Ibnu Jarir, entah dari kalangan manusia, dari kalangan jin, muslim maupun musyrik atau siapa saja barakallahu fikum, yang namanya segala sesuatu dikatakan syaitan kalau dia keluar dari tabiat yang aslinya. Syaitan. Anjing bisa dikatakan syaitan. Maradah. Kapan suatu makhluk keluar dari tabiat aslinya, maka itulah syaitan. Kata Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, dan ini ucapan yang sangat bermanfaat barakallahu fikum, bahwa wasyayatinu kulli syai'in maradatuh. Syaitan segala sesuatu kalau sudah keluar dari tabiatnya. Orang baru beli mobil, layaknya mobil baru kan mulus jalannya, halus jalannya. Kok tiba-tiba nggak jalan, lagi-lagi mogok. Ini mobil setan orang. Setan dibilang mobil, benda mati, Pak. Wasyayatinu kulli syai'in, bisa jadi memang mobilnya barakallahu fikum ada setannya, atau mungkin orangnya yang setan. Bisa jadi. Yang jelas barakallahu fikum, kata Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, wasyayatinu kulli syai'in maradatuh. Kucing kalau sudah keluar dari tabiatnya, orang pun mengatakan setan ini kucing. Anak kalau sudah keluar dari tabiatnya, orang pun mengatakan setan ini anak. Tapi jangan mengatakan dasar anak setan, artinya kamu sendiri berarti bapaknya setan. Kadang orang tua marah pada anaknya, dasar anak setan. Kadang-kadang anaknya cerdas. Anaknya setan, bapaknya siapa sih, Pak? Na'am barakallahu fikum. Demikian kata Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala, wa syayatinu kulli syai'in maradatuh. Kadang-kadang barakallahu fikum, seorang istri kalau sudah kesetanan, naudzubillah, memandang suaminya dari ujung rambut sampai ujung kaki serba jelek semuanya. Enggak ada kebaikan sama sekali.
Naam. Demikianlah memang syayatinu kulli syai. Maradatu. Kapan keluar dari tabiatnya? Barakallahu fikum, maka itulah syaitan. Naam. Kadang-kadang suami istri tengkar dalam rumah, kata suaminya, dasar setan, dibalas oleh istrinya, kamu yang kesetanan. Dibalas lagi, siapa kamu yang setan? Ya sudah, sama-sama. Allah mengatakan al-khabithatu wal-khabithatu lil-khabithin. Yang namanya setan ya sudah, jodohnya juga setan. Karena memang sudah keluar dari tabiatnya. Tabiatnya yang namanya rumah tangga, barakallahu fikum, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Saling rahmah, saling kasih sayang. Kalau sudah keluar dari tabiatnya, hadza syaitan. Merasa ataupun enggak merasa, barakallahu fikum, kalau sudah keluar dari tabiatnya, itulah syaitan. Manusia tabiatnya, barakallahu fikum, seperti kita misal melihat sekarang ini, wajah yang baik, yang tenang, yang ini dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah marah, keluar dari tabiatnya. Mukanya merah, kalau orangnya putih, kalau orangnya hitam, tambah hitam. Tambah hitam itu mukanya. Mukanya merah, suaranya pun tambah, ndak karuan, akalnya pun hilang kontrol dan lain sebagainya. Setan. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Sulaiman ibnu Surad, ketika mendengar suara dua orang yang ribut, yang bertengkar di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, inni la'alamu kalimatan law qalaha dhahaba anhu ma yajid. Kata Rasulullah, saya mengetahui satu kalimat, kalau seandainya mereka mengucapkannya akan hilang amarahnya. Apa itu? Sederhana, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selesai. Karena orang kalau sudah marah, lain dengan memang barakallahu fikum marah karena melihat kemungkaran dilakukan di hadapannya. Tapi kadang-kadang marah yang keterlaluan dan yang tanpa sebab atau sebab kecil marahnya kebangatan. Kata Rasulullah, kalau seandainya dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hilang amarahnya. Wa syayatinu kulli syai'in maradatuh. Ular juga demikian, barakallahu fikum. Kalau sudah keluar dari tabiatnya, syaitan. Kebiasaan yang namanya tabiat ular, barakallahu fikum, dia enggak bakal hidup bermasyarakat. Hidupnya di hutan, di rawa-rawa, di air. Kalau toh ternyata tiba-tiba masuk rumah, rumahnya di kota lagi. Kalau rumahnya pinggir sungai, tengah hutan, mungkin aja wajar, memang di situ tempat ular. Rumah tengah kota, enggak ada hutan, enggak ada ini, kok tiba-tiba di tengah rumah ada ular. Artinya ini berarti sudah keluar dari tabiat dia. Sudah keluar, barakallahu fikum, dari pembawaan aslinya. Ular apaan ini? Kok di tengah rumah? Ini mesti bukan ular biasa, tapi ular luar biasa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan langsung dibunuh, tetapi diusir dengan zikrullah azza wajalla. Diusir dengan mungkin membacakan ayat kursi, dengan mungkin barakallahu fikum kalimat adzan, dengan mungkin dibacakan Al-Qur'anul Karim, barakallahu fikum. Karena makhluk ini keluar dari tabiatnya. Fana'am barakallahu fikum, faedah disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir. Fana'am, ada suatu pohon misalnya, yang namanya pohon barakallahu fikum ya ikhwan, ditebang, ya enggak mungkin bandel. Batu dipalu enggak mungkin bandel. Tapi kalau sudah ada pohon yang keluar dari tabiatnya, setiap orang lewat pohon itu ngerikan, katanya ada pocong, ada kuntilanak keluar dari pohon itu. Ini pohon sudah keluar dari tabiatnya, yang memang sebenarnya pohonnya adalah pohon biasa, hanya saja apa? Mitos yang ada di dalam hati, keyakinan yang ada di dalam hati ini yang merusak. Karena dengar cerita bahwa pohon ini mengandung keramat begini-begini, belum lewat di situ udah deg-degan duluan. Akhirnya terbukti benar. Padahal kalau orang yang nggak tahu menahu nggak ada apa-apa kok. Kamu ada-ada aja, saya tiap hari lewat situ nggak pernah lihat kok.
Tapi nanti kapan diceritain jadi takut lewat situ akhirnya. Jadi memang pada asalnya nggak ada. Cuman karena keyakinan aja. Cuman karena barakallahu fikum keyakinan aja. Keyakinan yang rusak. Fana'am, ucapan al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala mengatakan di sini wasyayatinu kulli syai'in, bahwa syaitan dari segala sesuatu adalah maradatuh. Bisa jadi dari jenis manusia maupun jin, ataupun barakallahu fikum binatang, atau bahkan hewan barakallahu fikum. Naam. Wa takunu syayatin minal insi wal jin. Syaitan bisa jadi dari jenis jin dan jenis manusia. Hanya saja kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau di bulan Ramadan wa tusaffadu syayatin. Kalau di bulan Ramadan syaitan dibelenggu. Berarti bulan Ramadan enggak ada syaitan atau kaifa ya ikhwan? Banyak setan di bulan Ramadan gentayangan itu. Maksudnya wa tusaffadu syayatin, dan dibelenggu syaitan di bulan Ramadan seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khattabi dan Al-Imam yang lainnya, bahwa makna wa tusaffad dan dibelenggu adalah wa tudayyiq majari. Artinya dipersempit jalan syaitan di bulan Ramadan sehingga dia tidak leluasa untuk menggoda dan menyesatkan orang sebagaimana leluasanya di luar bulan suci Ramadan. Naam. Jadi salah. Kalau ada orang menafsirkan dibelenggu berarti nggak ada syaitan, salah Pak. Orang koruptor dibelenggu berarti hilang dari peredaran, enggak. Korupsi tangkap sama KPK, langsung diborgol, langsung dibelenggu di rumahnya. Apa berarti lenyap dari dunia? Enggak, ada dia. Hanya saja nggak bisa kabur. Artinya dia nggak bisa leluasa untuk bergerak sebagaimana waktu jadi bupati misalnya. Waktu jadi bupati kemana-mana pengawal depan belakang. Belum lagi datang sudah disiapkan tempatnya bebas, negara milik dia. Satu kabupaten milik dia. Begitu korupsi dibelenggu, borgol tangannya. Apa berarti dia sudah nggak ada? Ada orangnya. Wujudnya ada, mulutnya bisa ngomong masih, kakinya bisa jalan, hanya saja dia tidak leluasa sebagaimana sebelum dia korupsi. Tidak leluasa bergerak. Demikian maksud daripada hadis barakallahu fikum wa tusaffadu syayatin. Artinya tudayyiq, dipersempit, tidak leluasa untuk bergerak sebagaimana di luar bulan Ramadan. Dan ini memang kenyataan kita lihat. Kadang-kadang orang tidak puasa di bulan Ramadan. Preman tidak puasa. Minum khamr. Tapi giliran mabuk mau berantem, jangan. Ini bulan puasa. Padahal kurang ajar, kenapa dia tidak ingat seperti itu. Sudah teler, sudah mabuk mau berantem. Jangan, nanti habis Ramadan baru berantem. Sudah teler itu. Artinya syaitan tusaffad, dipersempit. Sehingga dia tidak leluasa barakallahu fikum untuk menggoda dan menyesatkan orang sebagaimana leluasanya dia di luar bulan suci Ramadan. Naam, demikian kata Imam Ibnu Jarir bahwa yang namanya syaitan dari jenis jin dan manusia sebagaimana di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Allah mengatakan, dan demikianlah kami jadikan setiap nabi musuh dari jenis syaitan dari jenis manusia maupun jin yang saling membisikkan antara satu dengan yang lainnya ucapan-ucapan yang penuh dengan tipuan. Wa fil musnad an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'udzu billahi min syayatinil insi wal jin. Faqultu ya Rasulullah walil insi syayatin? Qala na'am. Dalam sebagian riwayat Aisyah juga pernah menanyakan seperti ini. Kata Abu Dzar, berlindunglah kata Rasulullah, kita berlindung kepada Allah dari syaitan manusia dan jin. Kata Abu Dzar, wahai Rasulullah, apakah ada setan dari jenis manusia? Qala na'am. Kata Rasulullah, iya. Fa na'am barakallahu fikum, yang intinya bahwa yang namanya syaitan adalah bisa jadi dari jenis manusia, bisa jadi dari jin, bisa jadi barakallahu fikum dari binatang. Yang intinya adalah kata Imam Ibnu Jarir, wa syayatinu kulli syai'in maradatuh. Syaitan segala sesuatu
adalah maradah, yang keluar dari tabiat asalnya, dari pembawaannya. Itulah namanya syaitan. Barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yu'idana wa dhurriyyatana minasyaitonir rajim. Wa nas'aluhu bimannihi wa karamihi an yahfazana min kulli su'in wa makruh. Wa an yakfiyana bihalali an haramihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.